Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, kali ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran video kali ini dengan Ustazah ya. Marilah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Marilah anak-anakku, simak baik-baik pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini dengan persiapan materi, yaitu buku tugas, alat tulis, dan buku paket Al-Quran Hadis beserta LKS-nya. Kita kali ini sudah sampai pada materi Al-Quran Hadis kelas 2 semester genap MI Al-Qaryah 02 Semarang. Mari kita simak bersama ya. Kali ini kita sampai pada materi surat Al-Asr di semester genap atau semester 2. Marilah anak-anak kita lafadzkan bersama surat Al-Asr dengan artinya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1-3. Ya, anak-anak, kali ini kita belajar mengenai lafaz surat Al-Asr beserta dengan artinya. Selanjutnya, mari kita simak bersama layar berikut ini. Isi kandungan surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103, berisi 3 ayat 1-3, terdapat pada juz 30 atau juz Amma. Diturunkan di kota Makkah dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Asr diturunkan setelah surat Al-Insyirah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Asr, Allah menjelaskan betapa pentingnya memanfaatkan waktu. Untuk itu, janganlah kita sia-siakan waktu kita buang sia-sia waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu kemudian lebih baik adalah memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena manusia akan mengalami kerugian jika kita menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Maka anak-anakku, jangan kita membuang-buang waktu, apalagi terutama dalam waktu sholat fardu ya. Kalau bisa setelah azan kita dengarkan, setelah azan berkumandang, segeralah ambil air wudu ya, agar waktu yang diberikan Allah pada kita untuk beribadah pada Allah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, terutama karena kita belajar, karena kita seorang murid, baik murid maupun guru, maka sebaiknya kita menggunakan waktu kita
untuk sesuatu yang bermanfaat. Cara menggunakan waktu dengan baik agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi atau khusr atau khusrin adalah memanfaatkan waktu itu untuk selalu satu, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Jadi, beriman kepada Allah ini bisa dalam bentuk sholat, kemudian setelah sholat kita mengaji, atau kita menghafal surat-surat pendek yang kita sudah kuasai, kemudian kita baca qiraati yang sudah diberikan tugas dari sekolah, ya sebaiknya kita perbaiki bacaan-bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Ini merupakan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selain kepada Allah, beriman kepada Allah, kita juga butuh hablum minan nas, yaitu bergaul dengan baik kepada teman kita. Yang kedua adalah mengerjakan amal solih, wa amilus solihat, yaitu mengerjakan kebaikan. Kemudian ketika mengerjakan kebaikan ini bisa juga dalam bentuk membantu orang tua di rumah, karena kita memang sedang dianjurkan untuk berada di rumah saja. Jadi baiknya ketika melihat orang tua kita menyelesaikan tugas-tugas rumah, kita juga membantunya. Kemudian yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dalam agama kita, maka sebaiknya kita segeralah menasihati atau memberi pesan dalam kebenaran. Yang keempat adalah sabar atau sabar. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan agama yang kita pelajari, sesuatu yang buruk, maka sebaiknya kita bersabar terlebih dahulu. Kemudian, kalau kita memiliki keberanian untuk menasihati teman atau orang tersebut yang melakukan keburukan, maka itu merupakan kekuatan iman dalam hati kita. Selanjutnya, sebagai penutup, semoga apa yang Ustadzah berikan, penjelasan yang Ustadzah berikan kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan agama yang diajarkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu dari Ustadzah. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tugas kalian adalah menghafalkan surat Al-Asr ayat 1-3 beserta dengan artinya. Jangan lupa hafalan dikirim dalam bentuk voice note atau rekaman. Marilah anak-anakku, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.